Assalamualaikum dong, kan film religi. Kok gue assalamualaikum tadi udah tahu. Oh iya, waalaikumsalam. Wih, ini akhirnya Mubin kan balik lagi setelah lama nggak ngonten, dan kali ini bareng teman-teman alumni apa Rekome. Alumni Rekome dan benar teman dari Majelis Gibah Film. Wih, ini ada siapa aja nih? Wih, sang sutradara. Yeah. Dari Rido. Dari mana? Dari Batam. Dari rumah sih tadi. Rumah. Ada Mas Danu nih, ada di semua bioskop ya, ada dia ya. Coba lihat ya. Maskot bioskop. Waduh, 2001 ini. Leli, Cilegon. Kiki K. BCN. Jadi kita hari ini abis nonton screening film, judulnya apa? Tuhan izinkan aku berdosa. Waduh, iya nih film karya siapa nih? Soalnya aja ngomongnya. Kayak Mas Hanung Bramantyo. Bang Bramantyo, ini adalah adaptasi dari sebuah novel yang kontroversi banget ya, judulnya Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Widih, ngeri. Oke, jadi sinopsisnya bagaimana Ibu Nelly ya? Aduh, kok aku duluan? Aku di film tentang Ahwat yang kecewa dengan agama, terus kayak pengen ngebuktiin kalau pengen ngebuktiin orang-orang munafik di sekitarnya gitu. Oh, tuh, dah. Lanjutkan yang lain. Iya, jadi tadi kayak kata Nelly bilang gitu, gimana siapa ceweknya Nida Kirani, dipanggil Kira, diperankan oleh Agni Nihak yang gila banget, aktingnya bagus banget. Ya dia tuh ya kecewa lah sama kondisi di mana dia pernah jadi seorang yang taat banget, tapi dia tidak dia kecewa lah karena suatu hal gitu, sampai akhirnya dia tuh terjerat dengan pergaulan bebas dan jadi pelacur ya, intinya sih kayak gitu ya. Oke, hal-hal yang menarik dari film yang suka dulu deh. Rido nih ngasih bintang 5 nih tadi nih. Wih. Udah langsung ketahuan ya bintang 5 Oh, ya. iya. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya ngelihat Hanung tuh balik banget ke zamannya dulu gitu. Kayak zaman perempuan berkalung sorban, tanda tanya. Dia balik lagi bikin film yang berani. Selama ini kan kita ngelihatnya kalau Hanung sekarang bikinnya film-film yang ringan, tiba-tiba sekarang dia bikin film yang materinya tuh udah berat banget, kontroversial, ya emang kayak Hanung zaman dulu banget dibawa lagi ke sekarang gitu. Itu sih, wah gila, keren banget. Oke, itu ya, berani dan tema. Dano, apa nih yang disuka yang kualitasnya? Ini film ini betul-betul bagus ya, apalagi kan ceritanya tuh sangat penuh dengan sensitivitas. Ada tentang agama, ada tentang apalagi kok masalah izinkan berdosa, itu kan sepertinya yang sesuatu yang kontra dengan hal-hal yang sifatnya religius lah, tapi Hanung berani untuk mengangkat kisah ini seperti ini ya. Oke, Nelly. Ya, respect sama Mas Hanung, berani ngangkat film dengan tema yang kontroversi kayak gini. Temanya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari dan semuanya bisa masuk akal gitu dan memungkinkan terjadi. Wah, gitu. Benar. Tabu ya. Kalau nonton ini mixed feeling ya. Semua dark jokes-nya dapet, ya kan. Terus juga fenomena-fenomena yang tertutupi yang selama ini kita kayak nggak ngelihat dan nggak mau share gitu, di sini kebuka semua. Dan yang penting tuh acting dari semua bintangnya top, terutama Agni Hak. Gila benar-benar ya, sama sih. Jujur aku sebelum nonton film ini baca novelnya dulu gitu ya. Memang novelnya itu emang kontroversi banget. Aku bilang ya, seperti saya juga, kalau misalnya orang yang imannya nggak kuat tuh bisa terbawa gitu, jadi kayak mempertanyakan Tuhan, bisa ateis gitu. Nah, dan bedanya di filmnya ini meskipun ya sama gitu, cuman temanya tuh lebih karena untuk film komersil juga pastinya ya gitu kan. Tetap ada hikmah di balik semuanya itu. Tetap pada endingnya tuh kita akan melihat segala yang kita lakukan semuanya ada di akhir tuh ada balasannya gitu kan ya. Beda sama di novelnya yang memang akhirnya tuh istilahnya ngambang gitu. Di novel tuh ngambang banget gitu ya. Tadi gitu ngomongin directing, bener kata Mbak Kiki, ada lucu-lucunya juga ya, dark jokes-nya. Terus karakter-karakternya yang serba berani juga, sindiran-sindiran kepada kekuasaan, kepada orang-orang yang mesti dibilang yang istilah-istilah yang munafik gitu tuh sangat amat berani sih menurut aku gitu. Terus ada lagi yang positifnya dulu. Kalau menurut gue mungkin dakwahnya sih, Hanung balik lagi dengan gaya dakwahnya yang nggak preachy, tapi bisa masuk gitu ke semua orang gitu. Kayak nggak memaksakan ini harus dakwah, ini harus masuk ke pesannya. Dia bisa masukin semua pesan-pesan dakwahnya kayak gaya-gaya dia dulu banget gitu. Jadi kayak kita yang nonton tuh nggak merasa diceramahi, tapi bisa masuk ke filmnya dan kita bisa mendapatkan pesan-pesan dakwahnya itu dengan baik banget. Jadi aku tadi sempat nangkap, jadi kayak film itu kayak menunjukkan di film itu lingkungan yang
rusak atau yang lingkungan yang isinya orang-orang kotor justru nggak memberikan pengaruh negatif ke orang yang di sekitarnya gitu. Kayak si Kinan ini kan, dia kan tinggal di lingkungan yang gimana gitu kan. Justru malah yang di lingkungan bersih itu dia malah jadi rusak di situ justru. Jadi kayak apa ya? Mungkin apapun tidak bisa terjadi gitu, nggak jaminan gitu kita akan ada di mana gitu terpengaruh. Lagi lagi? Ya don't judge the book by the cover gitu ya. dengan apa tampilan yang bagaimanapun, intinya setiap orang pasti punya sisi positif dan negatifnya itu. Oke, kalau menurut aku mungkin yang sedikit agak kekurangannya, mungkin karena aku udah baca novel duluan ya. Aku tuh sebenarnya ngebayangin novel cerita-cerita kayak gitu tuh kayaknya dapatnya tuh kalau dibawain kayak Mas Garin Nugroho yang kayak gitu-gitu karena saking indinya gitu kan. Cuman memang aku baru nyadar, oh ya oke, ini bukan Garin, ini Hanung gitu. Memang kerasa komersilnya dapat lebih kerasa komersil, terus memang ada beberapa bumbu-bumbu yang agak dibikin dramatisir, kadang over dramatic sih gitu. Banyak adegan yang nggak ada, yang kayak penyiksaan tuh nggak ada, terus kayak yang bunuh-bunuhan apa segala macam sebenarnya nggak ada gitu. Cuman kan memang ini kan materi lagi balik karena targetnya kan buat penonton ya, buat penonton bioskop. Jadi memang harus ada momen-momen yang ibaratnya dengan puncak klimaks yang seperti itu gitu. Gitu sih. Gimana kalau ada yang kekurangannya, kalau menurut kalian gimana? Aduh, kekurangan ya. Udah kasih bintang 5 bingung mau Oh ya ngasih udah, apa. udah apa-apa. Mas Danu atau mungkin yang perlu dimasukkan lagi masukan. Saya nggak ada lagi karena memang filmnya sudah bagus, saya juga ngasih bintang 5. Susah juga ya membicarakan kekurangannya. Mungkin lebih ke ini aja ya. Kira-kira karakter apa yang paling bangsat dan karakter apa yang paling disukain? Gimana? Karakter yang paling maksud ya itu dosen sih. Atau ini apa DPR. Paling sih paling jahat sih dia, yang paling jahat sih dia. Siapa? Satu. Oh, karakter Iya, paling satu. Kalau aku paling suka sih Bu Ami sih. Oh. Iya, walaupun ya gitulah. Nova Bu Ami nggak ada itu fiksi. Oh, nggak ada ya. Berarti Kenapa ini Rusak, fiksi nggak film? rusak Oke, orang oke. ya. Iya. Dia tuh kayak gimana ya? Udah dicaci maki, udah dihina oleh seluruh lingkungan environment, tapi dia masih bisa ambil Ada positif gitu, masih ada hati gitu kan. Gitu udah kayak anak sendiri si siapa namanya? Si Agni ini gitu. Kiran ya. Kiran. Gimana nih? Wah, yang paling jahat menurut kamu siapa? Yang paling Oh, itu tuh siapa yang pacarnya itu yang pertama yang rusak dia? Darul. Itu kesel banget itu, ya ampun. Itu kayak Habis kamu manis udah- sepah dibuang nggak sih, iya, guys? Ngeselin banget. Itu memang gitu sih, Dasar ada cowok. karakter Iwan. Ada. Seenaknya minta maaf dan bilang nyesel. Tapi memang apa istilahnya emang dua-duanya sama-sama suka. Maksudnya bukan kayak cowoknya yang maksa. Jadi memang si Kiranya ada dan memang mereka suka-sama suka gitu. Tapi kayak si ceweknya kayak jadi dia semakin ngesengajain tip orang-orang yang munafik, yang menurut dia kayak di luar kata alim, dalamnya kayak gitu. Jadi makin disengajain sama si Kiran. Makanya dia pasti dikasih klien om-om yang emang basicnya udah belejat, dia nggak mau kan. Dia malah nyari orang yang sengaja yang muka dua gitu. Nyari orangnya kayak gitu. Pilih-pilih juga ya, guys. Iya kayak gitu. Udah aku mau udah bagus banget filmnya. Cuman ya kalau bisa ini kan berarti 17 plus ya. 17 plus ya sih film. Hah? 21. Wah, 21 plus ya. Jadi tolonglah itu jangan ngajak keluarga. Ya kalau bisa jangan nonton pas lagi puasa deh udah ya, nanti kayak ini. Mungkin ya. Tidak puasa friendly sebenarnya film. Jadi jinak mata, guys. Jinak Aman nggak sih mata, buat guys. kalau yang non muslim ini film aman nggak kalau menurut kalian? Eh, Kan menggiring opini gitu nggak sih? ya itu dia makanya kan kita lihat nih. Tadi kalau confirm sama Mas Hanung akhirnya di bioskop ya, bukan di Iya. OTT ya. Katanya sih di bioskop gitu. Kita lihat reaksi, semoga apa ya bisa diambil ininya lah, diambil hikmahnya, diambil hikmahnya dan apa sindiran-sindiran tersebut gitu. Jadi jangan hanya jangan sama sensitif terlalu. Oh, ini ngejudge agama tertentu apa gimana gitu. Karena memang kenyataan pahitnya kayak gitu kan, penggambaran sebuah realita pahit gitu. Oke, kalau terakhir scene memorable. Yang paling aduh gitu. Aduh. Yang paling memorable itu sebenarnya waktu dia yang lawan Tuhan yang di gunung. Oh iya. Itu scene puncak aktingnya Agni Nihaku yang paling gila, paling di semua film-filmnya yang pernah dia ada tuh, itu tuh yang paling wah gila, Agni Nihaku bisa kayak gini Iya, gitu. ya. Iya Ini benar. terbagus nggak sih dari semua film? Dua filmnya Agni Nihaku ini paling bagus nggak bisa Itu dibilang? paling bagus so far Mencuri Raden Saleh. Oh masih. Ya.
Tapi kalau ini udah beda level lah. Beda level ya. Udah beda naik level yang next lain. level ya. Oke, scene memorable. Kalau aku scene yang paling memorable ya waktu pas di tengah sawah itu dia dapat kabar dari ibunya, tanda ibunya lebih mempercayai Oh, itu dalam. Ustadz Darda itu betul-betul menyakitkan banget bahwa si anak kan pelaku korban ya yang mengetahui Iya. si ustadznya tuh bagaimana, ternyata malah orang tuanya justru malah lebih mempercayai si ustadz. Dia harus mencari pengaduan ke siapa, ingin Iya. bercerita ke siapa. Iya, jadi- Seolah dia udah tinggal sendirian lah di dunia inilah. Ya, jadi memang poin itu adalah ketika lo bukan siapa-siapa, lo nggak punya power, nggak punya jamaah, lo nggak itu kalau bakal dipercaya. Ketika lo punya pengikut, punya apa, maupun dia salah, itu tetap diikutin gitu nggak sih, ya kan? Ya kayak gitu. Siapa yang berbicara dan siapa yang dipercaya. Iya, Iya kan? bukan berdasarkan kebenaran, tapi kelihatan siapa orangnya. Nah, itu poin pentingnya. Nah, lagi memorable. Kita sama kayaknya memorable. Iya, kita sama. sampai Sama. nangis soalnya Sama, setiap ya. dia Iya. curhat Gitu ya. tentang ke Tuhan itu kita selalu kayak bergetar gitu, jadi kayak ikut sedih gitu. Nah, kita nangis sih Bang. Nangis bener ya sini itu ya, karena kayak nggak punya siapa-siapa gitu, mau kemana lagi, Iya, iya, Allah iya. aja udah begitu gitu kan, keluarga begitu. Tapi di sini juga suka ini sih yang apa namanya keindahan Oh iya, bagus, shoot-shootnya bagus tuh shootnya. bagus gitu, kayak di pantai, keren banget gak sih yang di pantai, Di gunung, gitu atas kan. gunung. Di gunung, Iya, iya. Pakai gamis gitu. Keren, Iya, keren. iya. Itu keren. Kalau aku sih yang paling lino pas lagi disiksa. Aduh. Pakai setrum listrik coy, ya Allah. Gak itu actingnya tuh. Kayak horor gak sih? Iya, kayak horor. Disiksa di gudang apa di kasur nih? Aku yang disetrum sih, karena ekspresi mukanya Agni tuh kayak bener-bener lagi kesetrum gitu loh. Gimana dia mendalami peran kayak gitu lah, gila sih, top banget. Ya pokoknya kayaknya kalau suka aja langsung di-skor. Gitu. 10 lah ya, udah. Wih, mantap. Udah lah ya, 10 lah ya, 10. Oke. 10 sama 10. 11,5. 9. Aku 8. Pokoknya mah bagus semua, nggak apa beda-beda. Oke, kalau gitu teman-teman nih yang belum nonton silahkan nonton, nanti belum tahu ya kapan ya. Belum tahu kapan, tungguin aja. Nanti kalau udah nonton silahkan. Atau mungkin yang pernah nonton di JAF sama di Jakarta Film Festival ya, mungkin bisa sharing-sharing juga di kolom komentar. Ya makasih ya nonton, bye-bye semua.